gagal menggoda Ibrahim, iblis pindah menggoda Siti Hajar. Barangkali perempuan lebih mudah, karena perempuan umumnya lebih panjang rambutnya dari pikirannya, lebih peka perasaannya. Hajar, kau tahu anakmu mau dibawa kemana dengan suamimu? Mau disembelih. Masa sih? Kok sampai hati menyembelih anaknya sendiri? Katanya itu perintah Tuhannya. Oh, kata Siti Hajar, kalau ini perintah Tuhan, jangankan cuma anakku Ismail, aku pun ibunya mau ikut disembelih. Tidak ada urusan sama kau. Minggir. 2 kali kecewa iblis. Gila ini. Dikira perempuan imannya lemah, malah lebih hebat lagi. Tanggung-tanggung mau ikut disembelih sekalian. Gagal menggoda Siti Hajar. Turun iblis menemui Ismail kecil. Ismail, kau mau dibawa kemana sama bapakmu? Gak tahu. Kau mau disembelih? Kenapa mau disembelih? Katanya itu perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan, iblis, zahir batin saya siap, zahir batin saya ikhlas. Iblis mau bicara lagi, Ismail ngambil kerikil kecil. Idhab ya la'in. Pergi laknat terkutuk kau. Tengoklah iblis, dia berputar saja di rumah tangga kita. Suaminya mantap, dia datang kepada istri. Istrinya teguh, dia datang kepada anak. Tidak akan berhenti usahanya di dalam kita menggagalkan upaya agar kita jangan mentaati perintah Allah. Sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat, di dalam meninggalkan yang dilarang. Orang tahu kita peminum, sudah mau berhenti, ada saja, kau jangan bertingkah lah, kau kemarin kan pakarnya, sekarang aja. Sudah berhenti kita berjudi, Allah sekali-sekalilah. Sekali-sekali gak apalah. Banyak saja bujukan, rayuan agar kita kembali kepada penyakit lama. Meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang Allah pun perlu kesabaran. Karena bukan main godaannya. Sebagaimana halnya juga dengan puasa ini. Puasa di Jakarta, di kota-kota besar, insya Allah pahalanya lebih besar daripada puasa di desa terpencil. Kenapa? Godaannya tidak seberat di kota besar. Di kota besar kita lihat tulisan gede-gede, hormati orang puasa. Di bawah yang makan biasa. Ini sebuah potret. Semakin tinggi nilai taat, semakin tinggi keinginan meninggalkan maksiat, semakin berat juga cobaan dan bisikan iblis. Maka semakin diperlukan kesabaran itu. Lalu tempat yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi kesulitan, cobaan, ujian. Baik dia dalam bentuk yang menyenangkan maupun dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Kalau bukan sabar yang jadi bingkai, maka ketika datang kesusahan, kita akan seperti ayam sampar, hidup segan mati tak mau, bagai kerakap tumbuh di batu. Tetapi kalau bingkainya adalah sabar, kita akan seperti karang di tengah samudra. Dihantam gelombang yang bagaimanapun besarnya, dia tetap tegar, berdiri dengan kokohnya. Begitulah orang-orang beriman yang diberikan bingkai sabar sebagai hasil pelaksanaan ibadah puasanya. Nah, sabar ini tentu tidak ada habisnya. Pada tatanan dan situasi tertentu ada batasnya memang. Tapi secara umum tidak boleh kita berkata, habis sudah sabar saya. Ya mungkin dalam hal itu. Tapi dalam hal lain, tidak boleh sabar itu habis dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang diberikan sifat sabar ini. Seperti sudah dicontohkan, bagaimana sabarnya Ibrahim. Bagaimana sabarnya Siti Hajar. Bagaimana sabarnya Ismail. Melaksanakan perintah Allah dan mereka lulus. Lalu Ismail selamat digantikan dengan seekor kambing kibas. Dan kemudian Ibrahim diberikan lagi kegembiraan dengan beroleh seorang putra lagi yang bernama Ishak. Inilah hakikat sabar dalam taat. Tidak akan rugi orang yang mau berkorban. Ibrahim siap menyembelih Ismail. Ismail diselamatkan oleh Allah. Kemudian Ibrahim ditambah karunia seorang putra yang bernama Ishak. Sebuah potret tidak akan pernah rugi. Orang yang mau berkorban, ikhlas dalam berkorban, dan sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu sabar juga dalam meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena ada kesan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga dan jalan yang menuju ke sana dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya neraka dan jalan-jalan yang menuju ke sana diselimuti oleh hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang kita cenderung memang melaksanakannya. Karena itu belum tentu yang menyenangkan kelihatannya akan menyenangkan juga seterusnya. Pandai-pandailah kita memilah dan memilih antara keuntungan jangka pendek dengan kerugian jangka panjang, atau kerugian sesaat tapi menguntungkan pada kehidupan jangka panjang.